Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Perspektif Ardiwan. Kali ini saya ditemani seorang Widya Iswara dari Pulau Sumatera, ya, yang akan menemani kita untuk bincang santai pada sesi kali ini. Ya, selanjutnya mungkin kita menggali siapa sesungguhnya. Saya menyebutnya Bang Media. Nah, nanti Bang Media ini akan memperkenalkan diri. Assalamualaikum Bang Media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik, sehat. Ya, Bang Media ini. Iya. Terima kasih, saya ucapkan sudah mampir di channel Perspektif Ardiwan. Terima kasih kembali. Iya. Ya, ini kan momen berharga bagi saya. Iya. Selain pertama kali berkenalan dengan Pak Ardiwan, meskipun sudah sama-sama bergabung di Balai Diklat ya. Iya. Ini pertemuan pertama dan diberi kesempatan untuk bisa ya berbagi ya. Berbagi, iya. Ya, berbagi di channelnya Perspektif Ardiwan. Oke, Terima kasih Pak baik. Ardiwan. Iya, luar biasa Bang Media. Kali ini kita akan berbincang santai. Iya. Bincang santai itu. Jangan yang rumit-rumit ya. Iya, yang sederhana, gitu ya. Ya. Iya, mungkin sebelum kita masuk ke tema kita, kali ini kita akan membahas tentang pengembangan diri dalam mendukung kualitas sumber daya manusia. Namun sebelum membahas itu lebih jauh, mungkin teman-teman ingin tahu apa aktivitas keseharian dari Bang Media. Baik, terima kasih Pak Ardiwan. Jadi kalau saya biasa menyapa sahabat pembelajar Pak Ardiwan. Kalau Pak Ardiwan teman-teman ya. Iya, oke. Tapi sama ya. Jadi teman-teman sahabat pembelajar, saya Media Eka Putra, sehari-hari ya sama seperti Pak Ardiwan, bertugas di Balai Diklat Keagamaan Padang sebagai Widya Iswara, bergabung di BDK Padang tahun 2018 ya. Dan sebelum bergabung di Balai Diklat, saya bertugas di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat. Nah, sebagai apa kalau boleh tahu di dulu Kanwil? bahkan kalau sebelum di Kanwil saya pernah bertugas di KUA, kepala KUA pernah. Oh, pernah. Iya. Wah, luar biasa nih. Iya. Sobat Perspektif Ardiwan, ini ternyata beliau ini pengalamannya luar biasa ya. Pernah menjadi kepala KUA. Pernah jadi kepala KUA 6 tahun. 6 tahun. Pindah ke Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat lebih kurang ada 7 tahun. Ya dari satu bidang ke bidang lainnya, maksudnya pertama di bidang dulu namanya PK Pontren itu. PK Pontren, ya. Ya. Kalau sekarang namanya Pakis ya, bidang Pakis, Bidang pendidikan Pakis. agama dan keagamaan. Kemudian pindah ke bidang Penezawa, Iya. pendagangan agama Islam, zakat dan wakaf. Tahun 2017 ikut TOT Widya Iswara ya di Pusdiklat Kementerian Agama, dan 2018 Widya Iswara. Widya Iswara. Oke, baik. Mungkin setelah menjadi Widya Iswara itu kira-kira sudah memfasilitasi atau menjadi fasilitator pelatihan apa saja kira-kira ini mungkin teman-teman. Oh ya, tahu. kalau khusus untuk Widya Iswara ya mungkin relevan juga ya dengan materi kita saat betul. ini Pak Ardiwan. Kalau profesi Widya Iswara pada dasarnya memang fokusnya bagaimana memberikan metode pembelajaran kepada orang-orang dewasa ya. Atau kalau konsep pembelajaran andragogi. Nah, pada dasarnya juga merupakan sebuah tahapan bagaimana Balai Diklat dalam hal ini Widya Iswara memfasilitasi beberapa jenis-jenis pelatihan yang intinya juga bagaimana meningkatkan sumber daya manusia ya, khususnya di Kementerian Agama. Ya, baik Bang Media. Iya. Terkait dengan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas SDM ini ya, mungkin Bang Media bisa berbagi ya, dengan teman-teman yang mungkin kebetulan sedang menyaksikan channel Perspektif Ardiwan ini. Baik. Ya, baik itu mungkin dari berbagai perspektif, bisa jadi mungkin dari psikologi, tasawuf atau kesadaran murni mungkin. Ya, mungkin Bang Media bisa menjelaskannya biar kita juga mendapat ilmunya Bang Media ini. Terima kasih Pak Ardiwan.
Jadi memang kalau boleh saya berikan sedikit gambaran, sebelum saya gabung di Balai Diklat, ya, sewaktu masih di Kanwil, Kementerian Agama Sumatera Barat, saya termasuk orang yang keingintahuannya tinggi, Pak Ardi. Iya. Ya, maksudnya meskipun ya kita bekerja, ya, sehari-hari kita bekerja sebagai ASN, tapi saya senang untuk menggali bidang-bidang ilmu pengembangan diri itu. Iya. Ya, kalau mungkin teman-teman ya sahabat pembelajar pernah mendengar kelas-kelas pengembangan diri Pak Ari Ginanjar ya dengan emotional spiritual question ya. Iya, betul. Maka pada lebih kurang di tahun 2011 saya mengikuti bidang-bidang ilmu pengembangan diri. Mungkin kalau sekarang masih cukup banyak ya anak-anak muda, mahasiswa, bahkan kelompok-kelompok profesional Pak Ariwan. Iya. Ya, termasuk Widya Suara sendiri ya. Iya. Ya mungkin teman-teman sahabat pembelajar pernah mendengar bidang ilmu pengembangan diri namanya NLP contohnya. Iya. Neuro Linguistic Programming. Ya. Kemudian juga saya menggeluti hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Kemudian saya terus mencari lagi bidang-bidang lainnya seperti kelas vibrasi umpamanya. Bukan asmara kalibrasi itu ya. Bukan. Iya, kelas vibrasi. Jadi mungkin kalau satu-satu dikembangkan pada momen ini cukup panjang. Iya. Tapi cukup kita buat sebuah sebuah gambaran secara umum ilmu pengembangan diri ya. Iya, betul. Di antaranya bidang-bidang seperti NLP, hipnoterapi, ilmu vibrasi, dan beberapa jenis bidang ilmu pengembangan diri lainnya yang sebenarnya itu bisa dikategorikan Pak Ariwan, bisa masuk di ranah ilmu psikologi terapan, bisa juga masuk di ranah ilmu fisika kuantum seperti ilmu vibrasi tadi. Nah kalau tadi Pak Tion ada sebut ya kesadaran murni, betul. Itu bagi saya pribadi itu puncak dari pengalaman saya menggali ilmu pengembangan diri itu sendiri. Jadi bukan berarti ketika sudah belajar NLP, hipnoterapi, kesadaran murni, konteks ilmu pengembangan diri ini selesai, tidak. Nah, ini tergantung kepada setiap orang yang mempelajarinya. Apakah hanya sebatas ya sekedar tahu saja, tahu kulit luarnya saja, atau benar-benar digalinya. Nah, menariknya Pak Ardiwan, justru ketika kita benar-benar masuk ke dalam, itu titik temunya akan berjumpa dengan ilmu agama itu sendiri. Nah, maka kalau disebut ilmu pengembangan diri itu satu satu alur dengan bidang-bidang ilmu agama itu benar. Seperti ilmu psikologi itu dalam konteks keilmuan Islam itu sangat berdekatan ketika kita juga membahas masalah ilmu tasawuf. Kalau di ilmu kesadaran murni itu sangat relevan kalau ketika kita membahas tentang spiritualitas. Jadi semuanya saling terkoneksi. Iya. Luar biasa sekali pengantarnya nih. Kira-kira kita mungkin sebagai insan pembelajar ya. Iya. Karena memang baik negara maupun agama itu memerintahkan kita untuk belajar ya, menuntut ilmu ya. Kalau mungkin di dalam konteks ajaran Islam umpamanya ya, kita dianjurkan menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada batasnya gitu ya. Tidak memandang usia. Bahkan ketika kita sudah memiliki satu profesi yang terkait dengan itu, kita tidak boleh merasa puas gitu ya. Bahkan ketika sudah sampai ke jenjang tertinggi dalam strata pendidikan formal sekalipun, ya sebutlah doktoral, bahkan seorang profesor pun tidak boleh berhenti. Kira-kira ada nggak semacam kiat-kiat atau tahapan-tahapan ya dalam pengembangan diri ini yang Bank Media bisa berbagi kepada kita atau teman-teman yang lagi menonton channel ini? Masih ibarat berjalan, ini masih di tahap awalnya. Iya. Makasih Pak Dewan. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu petakan dulu Pak Dewan ya, bahwa saya menghitung Pak Ardi, lebih kurang kita belajar menggali ilmu itu semenjak dari
tingkatan paling rendah ya. Iya. Ya mungkin ada yang punya kesempatan belajar atau bersekolah di TK, SD, mungkin ada yang masuk ke SMP, ada yang masuk ke pondok pesantren atau masuk ke jenjang menengah ya. Iya. Itu sampai ke perguruan tinggi ya 4 tahun, ambil lagi S2, ambil lagi S3 itu lebih kurang 20 tahunan lah ya, 20 21 atau 22 tahun. Itu Waktu yang sekian lama kita kalau menggali 20 ilmu. tahun itu Iya. kalau usia manusia rata-rata ya 60 tahun ya, sepertiganya. Ya. Sepertiganya. Sepertiganya. Nah, menariknya Pak Ardi, jika kita buat peta yang memetakan bagaimana kita mendorong diri kita untuk mendapatkan ilmu itu, Iya. secara formal itu 20 Iya. tahun lebih ya. Tapi tentu Pak Ardi juga pernah mendengar istilah pendidikan non formal. Iya, pendidikan. Pendidikan non formal itu sebuah ruang dimensi di mana dia memang tidak termasuk kategori pendidikan wajib ya, Iya. atau pendidikan yang secara formal ditempuh ya secara terstruktur dalam sistem pendidikan kita, tetapi diakui sebagai salah satu penguat ya terhadap terhadap pengetahuan yang didapatkan secara formal. Yang telah ada. Nah, contoh ketika umpama secara formal ya, kebetulan saya masih sampai di jenjang magister ya. Iya. Di pendidikan agama. Tetapi karena rasa ingin tahu saya tinggi, tahun 2011 bahkan sampai saat sekarang Pak Ardi, saya selalu untuk konteks ilmu pengembangan diri ya, saya selalu dalami terus. Nah, bidang-bidang yang tadi kita bahas itu. Jadi artinya ada ranah pendidikan formal, puncak dari pencapaian seseorang menggali ilmu pendidikan formal nanti dia ya dapat detail, dapat ijazah. Tapi di kehidupan nyata, di kehidupan nyata kita yang dibutuhkan itu berapa persen di pendidikan formal? Maka tidak dapat tidak ya, terutama untuk generasi muda kita didorong ya untuk juga menggali ilmu. Ya, menggali ilmu pengembangan diri salah satunya. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi di kehidupan nyata yang terjadi itu kita bergelut dengan bidang-bidang yang bisa jadi kita tidak pelajari waktu kuliah. Ya. Kalau boleh kita gali berapa persen pendidikan formal kita. Nah, kebetulan saya S1-nya syariah dulu. Di UIN Imam Bonjol Padang. S2-nya juga bidang hukum Islam. Ya, tetapi karena faktor penggalian tadi, akhirnya malah saya lebih banyak berkecimpung di bidang ilmu pengembangan diri tadi ya. Dan itu menarik. Nah, makanya jika teman-teman sahabat pembelajar lihat, sesungguhnya jangan dikontraskan ya antara pendidikan formal dan pendidikan non formal. Bahwa pendidikan formal itu penting, iya, itu menjadi salah satu bisa disebut sebagai syarat ya. Mungkin kalau ada yang minat jadi bertugas di pemerintahan ya butuh ijazah ya, atau bisnis ya. Kalau untuk bisnis mungkin tidak terlalu penting ya. Tidak penting. Iya. Nah, untuk bisnis bidang ilmu pengembangan diri. Pengembangan diri ya. Iya, mungkin ada kelas-kelas yang mengajak teman-teman sahabat pembelajar untuk menjadi usahawan ya, kelas-kelas untuk menjadi miliarder ya. Itu banyak sekarang itu. Kira-kira biasa saya mendengar di masyarakat itu ada ungkapan seperti ini. Kita tidak boleh terjebak dengan apa yang disebut dengan sekolahisme, gitu ya. Jadi seolah-olah kita berhenti belajar ketika kita tidak sekolah. Ya, bahkan justru awal belajar yang sesungguhnya itu setelah keluar dari pendidikan formal itu. Pak Ardi pernah mengalami nggak sebuah fase ya ketika dulu sebelum kita selesai pendidikan S1 ya? Saya dulu mengalami seperti ini. Wah, saya sudah sampai pada puncak, puncak pencapaian pendidikan saya. Ternyata setelah itu masih ada jenjang berikutnya, ya S2, ya S3. Nah, artinya dalam kehidupan nyata kita yang dituntut itu adalah bagaimana kita mampu mengaplikasikan secara praktis ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah itu. Tetapi karena memang banyak bidang-bidang pembelajaran pada waktu kita selama 20 tahun itu lebih banyak muaranya dalam aspek-aspek kognitif ya, kalau dalam dunia pendidikan. Betul, artinya
ilmu yang kita pelajari secara formal itu kebanyakan teori ya, konsep. Iya, iya. Nah, bahwa dalam kehidupan nyata berapa persen yang teori itu benar-benar Iya, sejalan. betul sekali. Nah, sehingga yang dituntut itu memang Pak Ardi ilmu-ilmu yang praktis. Ilmu pengembangan diri itu salah satu bidang yang membantu setiap orang untuk mampu menjadikan sesuatu yang rumit ya dalam kehidupan nyata menjadi lebih sederhana, lebih simpel. Dan itu yang menjadi daya tariknya. Iya, kira-kira kalau menurut Bang Media itu tadi ya mungkin salah satu bidang-bidang yang Bang Media geluti ya dalam pengembangan diri itu termasuk dalam psikologi. Ya, kalau dalam bidang seperti tasawuf itu mungkin Bang Media bisa sharing lah ke kita. Kira-kira kalau pengembangan diri ya menuju seperti mendalami tasawuf mungkin ya, atau kesadaran murni itu apa sih yang harus kita lakukan dan mungkin dampaknya terhadap kita sendiri ya selaku sebagai manusia yang ingin selalu meningkatkan kualitas. Terima kasih Pak Ardi. Jadi mungkin biar lebih terstruktur ya penjelasannya, mungkin karena kita juga backgroundnya background pendidikan Islam. Tetapi tidak menutup kemungkinan kawan-kawan yang non Muslim juga boleh ya, boleh untuk mempelajari ini. Bahwa dalam Islam itu sendiri ya, kalau kita gali Pak Ardi mungkin dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi aspek beriman di sini kan lebih lebih bermuara kepada aspek akidah, aspek keyakinan, aspek ketuhanan. Tetapi Allah juga mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, selama ini perspektif yang sering kita lihat itu orang yang berilmu itu orang yang belajar di pendidikan formal di tengah masyarakat kita. Betul. Sedangkan kita bisa melihat Pak Ardi dalam kehidupan nyata ternyata orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil itu bisa jadi dari orang-orang yang pendidikannya secara pendidikan formal biasa-biasa saja. Bahkan boleh dikatakan, tapi ini bukan sebuah legitimasi untuk adik-adik yang muda-muda untuk tidak bersekolah ya. Iya, betul. Yang saya masukkan adalah bahwa ruang dimensi pengembangan diri itu, itu akan dimiliki oleh siapapun. Makanya dalam aspek kesuksesan tadi yang saya katakan tadi, orang-orang yang memang berfokus dia untuk mencari kekuatan-kekuatan tersembunyi di dalam dirinya yang kebetulan memang tidak dipelajari secara khusus di pendidikan formal, tapi dia kalau dalam filosofi orang Minangkabau orang Padang, orang Minang, alam takambang menjadi guru. Mungkin kalau di itu ada di dalam apa ya? Kalau kita mempelajari kayak kurikulum itu ada petunjuk ke arah sana ya. Kita belajar di alam takambang itu. Guru. Betul. Jadi alam semesta ini adalah ruang di mana kita bisa belajar gitu. Dan menariknya ada sebuah ungkapan seperti ini Pak Ardi. Jika engkau ingin tahu rahasia alam semesta dan jika engkau ingin tahu rahasia alasan di balik penciptaan alam semesta oleh Allah, oleh Tuhan. Jawabannya kira-kira apa Pak? Ini jawabannya dari ilmu pengembangan diri ya. Dalam perspektif ilmu pengembangan diri. Wah, kayaknya karena saya juga belum terlalu mendalami itu. Menariknya jawabannya adalah kalau kita belajar ilmu agama secara formal, jawabannya ada dalam kitab suci. Jawabannya dalam Al-Qur'an. Jawabannya dalam hadis Rasul. Jawabannya dari petua-petua, dari hikmah-hikmah para ulama. Ternyata jawabannya mengagetkan saya Pak waktu belajar. Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Ada di dalam. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi relevan, makanya saya katakan tadi relevan dengan bidang ilmu tasawuf karena ada kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali kan dasar hadis ini yang menjadi bagaimana mendorong setiap hamba itu man arrafa nafsahu
bahu. Ya baik, Bang Media, ini menarik sekali ya. Kayaknya semakin menarik ini. Iya. Saya pernah mendengar ya mungkin jangan orang tua dulu ya. Saya pikir sangat relevan dengan apa yang Bang Media sampaikan. Karena saya kebetulan punya hobi main gitar, ya. Oh sama dong. Oh sama ya. Iya. Oh, iya. Saya punya hobi main gitar itu. Iya. Sama orang tua saya dikatakan begini. Kepada siapa kamu belajar main gitar? Oh saya bilang mungkin saya belajar kepada teman saya. Terus teman saya itu ditanya belajar ke siapa? Oh katanya dia belajar di Jakarta. Ketika ditanya temannya di Jakarta belajar, saya belajar di Spanyol katanya. Nah ketika ditanya orang di Spanyol itu, dia bilang saya belajar sendiri. Ya artinya tadi seperti Bang Media sampaikan bahwa untuk memahami realitas yang ada di luar sana itu artinya ilmu itu akhirnya kembali kepada kita, ke diri ya, ke dalam diri. Bahwa kita umat Muslim ada Al-Quran. Ya. Kita pelajari, kita gali, kita dalami, kita tadabburi kandungan-kandungan ayatnya, maknanya. Dia akan bermuara kepada 3 aspek juga ya, termasuk di ranah pendidikan juga ya, kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya mencoba untuk membawa ranah keagamaan ini dalam perspektif pembelajaran, bukan doktrinal. Bukan doktrinal ya. Jadi pembelajaran. Ada satu hal yang terlupakan oleh kita, bahwa puncak dari apa yang kita pelajari dari ilmu agama itu sendiri haruslah melahirkan apa yang disebut sebagai, kalau di ranah pelatihan namanya self awareness, kesadaran. Iya. Jadi betapa banyak orang yang punya ilmu pengetahuan, memahami, ya mungkin kalau dibuat levelnya seperti ini ya, kebetulan kalau di pelatihan ada slide-nya itu. Jadi sebelum kita bahas lebih mendalam ya tentang kenapa kok rahasianya ada dalam diri kita ya. Jadi ada namanya Pak Ardi, level pembelajaran. Level pembelajaran. Ini tidak ada ditemukan di dalam buku apapun. Ini penggalian saya. Betul. Jadi tahapan pertama itu setiap manusia, siapapun dia, itu pasti berawal dari level 0. Yang kita sebut sebagai level unknown. Unknown itu kan ketidaktahuan. Ya, bisa juga disebut level kebodohan. Nah, di level 0 ini semua manusia, ya kalau dalam perspektif keislamannya mungkin ini fase jahiliyahnya manusia, al-jahil ya. Nah, orang-orang yang tidak tahu ini dibagi 3 juga ini, Pak Ardi. Oh, ada tingkatannya lagi ya? Tiganya. Ini sebelum masuk ke level 1 nih. Di level 0 itu ada 3 kondisinya. Yang pertama, ada orang yang dia itu tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ya, itu yang pertama ya. Iya. Dan dia jujur mengakui. Ini tipe orang yang nanti insya Allah masuk ke level 1. Di level 1 nanti kalau dia sudah masuk ke tahap ini, bisa level dia 1, masuk ke level itu yang disebut dengan fase atau level learning. Ya. Tadi level 0-nya adalah al-jahil, ketidaktahuan, unknown. Yang di level 1 disebut dengan belajar ya, learning. Hanya orang yang tahu bahwa dia tidak tahu akhirnya belajar kan. Iya, betul. Nah, ada yang kedua di level unknown ini, orang yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Iya. Oh iya. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini seperti orang yang tersesat di hutan tapi dia tidak tahu dia tersesat di hutan. Iya, ini istilahnya double stupid. Oh iya. Itu apa, perlu disensor? Ya, mungkin di kampung Pak Ardi ada istilah lainnya ya. Oh iya. Goblok. Tapi setidaknya orang-orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu ini bisa didorong untuk menjadi tahu bahwa dia tidak tahu ya. Yang berbahaya itu yang nomor 3, Pak. Di level 0 ini. Ada orang yang dia tidak tahu, pura-pura tahu, dan sok tahu. Dia sesungguhnya tidak tahu, pura-pura tahu, dan sok tahu. Nah, ini berbahaya. Iya, ini dia akan terjerumus ke jurang kehancuran. Nah, orang yang pada tahap 1 itulah yang tahu bahwa dia tidak, akhirnya kan belajar dia. Kenapa banyak orang ingin belajar? Karena memang didorong oleh rasa ingin tahu. Nah,
Cuma memang untuk mau belajar itu tidak cukup hanya ingin tahu saja gitu. Diperlukan niat yang lurus gitu. Iya. Nah, terkadang ini nawa itu. Jadi di tahap level 1 Pak Ardi sudah harus lurus niatnya belajar. Iya. Termasuk di pendidikan formal. Jadi kalau kita petakan tadi ada pendidikan formal, pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini saya lupa. Non formal ini yang juga disebut tadi kan. Kita belajar juga di kampus kehidupan. Iya. Universitas kehidupan, Fakultas Alam Kembang menjadi guru tadi. Iya, betul. Itu kalau di Fakultas Kehidupan kita langsung kepada Allah. Iya. Allah nggak menuntut kita teori. Iya. Coba Pak Ardi. Betul. Di alam semesta ya, kalau kita ujian di kampus, ujian di sekolah ya ada ujiannya. Iya, kita menulis, menjawab. Ya. Kita isi dengan teori, dengan ilmu-ilmu kita pelajari. Tapi dalam kehidupan nyata, Allah menuntut praktek. Iya. Jadi kalau umpamanya praktek ya, ikhlas ya, itu praktek ikhlas Pak Ardi. Iya. Kalau di teori kan diucapkan enak ya. betul. Itu yang nanti kita juga masuk di ranah tasawuf itu. Iya. Ikhlas itu seperti apa sih gitu? Iya. Sabar itu seperti apa sih kok? Kedengarannya mudah disebut gitu. Iya. Saya pernah ceramah itu, apa kata jamaahnya? Pak Media, saya sudah ikhlas Pak. Tapi, nama ada tapinya. Sudah ikhlas, ada tapinya. Iya. Iya. Nah itu mungkin pada sesi yang lain mungkin kita bahas. Betul. Jadi di level 1 udah ada belajar ya. Tadi level 0-nya unknown, kemudian di level 1-nya dia mulai belajar. Iya. Nah, ini kan ada yang lurus niatnya pasti dia akan semakin tinggi kan levelnya. Iya. Di level 1 dia belajar, orang yang rajin belajar di level 1 pasti dia naik ke level 2 Pak. Orang yang rajin belajar pasti bertambah pengetahuannya. Jadi learning, knowing. Tadi pertama unknown, level 0. Iya. Di level 1-nya learning. Level 2-nya knowing. Ya. Belajar, akhirnya dia banyak tahu. Iya. Dan orang-orang Indonesia level 1, level 2 ini sudah banyak. Tetapi Pak Ardi, semakin ke atas, saya ingin bertanya, semakin banyak nggak orang atau semakin sedikit? Wah, biasanya ini kan belum bisa cerita nih di level 3, level 4 apa ya? Kan belum nih. Umumnya itu biasa kalau dia grafiknya ke atas tuh biasanya mungkin di pertengahan ada yang istirahat dulu capek. Mungkin atau bisa melorot ya. Baik. Di level 1 learning, di level 0 unknown, learning, knowing. Di level 3, 1 learning, knowing 2. Level 3-nya adalah understanding. Orang yang belajar akan banyak pengetahuannya dan akan semakin tinggi pemahamannya terhadap kehidupan. Ternyata Pak Ardi masih ada di level di atas itu. Di atas understanding. Masih ada lagi. Dan orang Indonesia rata-rata kebanyakan hanya berhenti di level knowing. Saya cerita dulu di level yang paling tinggi apa kira-kira menurut Pak? Wah. Nah, ini yang perlu saya dan teman-teman pembelajar juga mendapat informasi. Iya. Mungkin teman-teman sahabat pembelajar pernah dengar istilah kesadaran. Iya. Kalau dalam bahasa pelatihannya itu disebut dengan self awareness tadi. Self awareness. Iya. Kesadaran diri. Jadi setelah understanding baru awareness. Di level awareness ini kelas khusus ini. Iya. Tapi paling tidak garis besarnya garis besarnya untuk sahabat ya. Ada yang disebut dengan pure being, kesadaran murni. Kalau di ranah bidang tasawuf disebut dengan ma'rifah. Wah, ini. Kalau Pak Ari Ginanjar sebut dengan SQ power. Kalau Ibu Zakiyah Daurajah sebut dengan insan kamil. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut khalifah fil ard. Nafsul mutmainnah. Atau ada juga istilah seperti insan kamil itu bagaimana? Itu dia. Insan yang paripurna. Nah, insya Allah nanti saya akan bahas dimensi-dimensi apa aja yang mendukung kita untuk bisa sampai ke level 4 itu. Wah, luar biasa sekali ini ilmunya ini. Iya, mungkin tadi Bang Media sampaikan kurang lebih ada 4
tahapan ya. Level pembelajaran. Ya, level pembelajaran. Nah, mungkin sebenarnya teman-teman sobat pembelajar ya yang kebetulan mungkin menonton channel Perspektif Ardiwan ini, Iya. kita pengen lebih lagi nih, tapi ya kita tahu bahwa Bank Media ini kebetulan ya waktu kita bertemu kita podcast ini juga insidental ya, insidental tanpa kita rencanakan sebelumnya ya, seperti saya diculik sama Pak Ardiwan. Iya. Nah, karena kita dibatasi waktu, mungkin untuk tambahannya, insya Allah nanti kita akan menculik lagi Bank Media ini ya. Oke. Iya. Namun sebelum itu lanjut di sesi kedua ya. Perspektif Ardiwan ya bisa ada part 2-nya nanti ya. Iya. Tapi sebelum kita tuntaskan Bank Media, mungkin ada ya closing statement lah kepada teman-teman pembelajar. Mungkin penikmat channel Perspektif Ardiwan kira-kira baik. wejangannya gitu kira. Terima kasih Pak Ardiwan. Saya boleh mungkin mengatakan Pak Ardiwan, salah satu hal yang barangkali yang saya temukan dalam pengalaman saya secara subjektif ya, bahwa rahasia yang tadi saya katakan, jika kita ingin mencari rahasia di balik penciptaan kita, rahasia ingin mengenali alam semesta, rahasia mengapa Allah menciptakan alam semesta dan menciptakan kejadian kita, rajin-rajinlah kita untuk berselancar ke dalam diri kita. Oh, rajin-rajin. Bagaimana caranya? Nah, macam-macam. Jangan pernah berhenti dan merasa cukup untuk memiliki ilmu. Karena inilah yang menjadi hijab batin. Hijab batin dalam bahasa tasawufnya. Inilah yang menjadi dinding tebal yang menjadikan setiap orang pencari ilmu berhenti untuk menemukan kesejatian dalam dirinya. Jadi kalau di dalam pembahasan yang lebih jauh ini, kita akan mengajak sahabat pembelajar untuk menemukan jati diri lah namanya. Bahwa nanti bahasa-bahasanya ini akan ada sesuatu yang baru, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, itu wajar. Ya. Bahwa nanti di ranah tasawuf yang memang biasanya melalui sebuah fase-fase ya Pak Ardi ya. Kalau di ranah tasawuf ada tarikat-tarikat tertentu, ibadah-ibadah tertentu, wirid-wirid tertentu. Oh iya, itu tidak bertabrakan, tidak. Bahwa yang saya sebut tadi sampai ke level 4 itu proses yang kita bisa lalui adalah dengan tetap beribadah, beribadah. Jalankan syariat dengan lurus. Jalankan syariat. Iya, tetap gali ilmu. Tapi syaratnya tadi itu, Pak Ardi, memang luruskan niat. Luruskan niat ya. Kenapa? Karena ketika sahabat, teman-teman ingin belajar ilmu pengembangan diri, belajar ilmu apapun ya, termasuk belajar ilmu tasawuf sekalipun. Niatnya adalah untuk kesaktian. Niatnya untuk jadi kaya, nggak ketemu, percayalah. Nah, jadi puncak kita pada level 4 itu puncak di mana kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin merasakan Allah hadir dalam hidup kita, yaitu itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dengan seperti itu mungkin pada akhirnya kita juga menjadi rahmat bagi Masya Allah. Semesta alam ya, seluruh. Benar sekali. Semesta alam itu artinya dan seisinya gitu ya. Kok sepertinya sudah masuk ke bagian inti ya. Oke, baik Sobat Perspektif Ardiwan, teman-teman pembelajar yang kebetulan menonton channel ini, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bank Media. Saya banyak belajar dari Bank Media tentang hal-hal yang mungkin saya sendiri belum tahu. Ya, jadi kali ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bank Media sudah mampir ke channel Perspektif Ardiwan. Iya, boleh juga nanti mampir di channel YouTube ya. Oke ya, betul. Nanti boleh Sebelum kita akhiri, mungkin Bank Media nanti ada channelnya Bank Media di bawah ini ya, sekaligus boleh. Di deskripsi. Iya, di deskripsi video ini ya, gitu ya, akan kita lampirkan. Nanti kebetulan memang saya senang berbagi di akun
media sosial. Oh, iya. Tapi saya memang belakangan aktifnya malah di TikTok, Pak. Malah di TikTok, wah luar biasa ini. Beliau Tapi insya Allah di YouTube ya kita ramaikan. ya di YouTube ada, di TikTok ada, di Facebook ada. Insya Allah. Dan Iya. saya sangat menikmati tulisan-tulisan dari Bang Masya Media ini, Allah. sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Media sudah mampir Sama-sama, ke channel Pak Ardiwan. Perspektif Ardiwan. Terima kasih. Baik, Sobat Perspektif Ardiwan, sampai jumpa lagi. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam podcast Bincang Santai kita ini, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.